sampai kemudian kita menjumpai berbagai macam kerusakan-kerusakan yang didapatkan ketika seseorang itu, seorang wanita itu tidak tahu bagaimana seharusnya ketika mereka di dalam rumah mereka. Ya, ketika mereka tidak mengerti bagaimana kewajiban-kewajiban mereka. Makanya kemudian sampai ditulis di dalam buku ini ya. Maka sampai kemudian penulis bukunya yaitu Syekh Adil Hasan itu menyampaikan langkah-langkah yang dilakukan oleh orang yang tidak suka dengan Islam ketika mereka tahu bahwasanya pilar peradaban di dalam Islam itu tergantung bagaimana para wanitanya, sampai kemudian mereka itu membuat berbagai macam hal di mana hal-hal ini bisa menjadikan wanita hilang fitrahnya dan kewajibannya sebagai pilar peradaban di dalam Islam. Maka Syekh penulisnya itu kalau nanti ibu-ibu dan ibu-ibu memiliki bukunya dibuka halaman 20. Maka kemudian di situ disampaikan yang pertama menghilangkan kepekaan. Ya, yaitu bagaimana wanita itu ketika memandang kerusakan itu bisa menjadi sesuatu yang biasa. Kalau wanita memandang kemaksiatan sudah biasa, apa yang terjadi? Yang terjadi parah. Ketika wanita memandang ini biasa, ini tidak apa-apa, maka yang rusak bukan hanya dirinya, anak-anak yang dia lahirkan. Ketika anak-anak itu banyak mendengar dari ibunya akan mengatakan ini tidak apa-apa, ini tidak apa-apa, ini tidak apa-apa. Padahal ketika dia mengomentari tidak apa-apa, itu adalah sebuah kemaksiatan dan kerusakan. Makanya akhirnya diajarkan bagaimana kemudian para wanita-wanita ini memandang kemaksiatan dan dosa itu ketika di packaging dengan kemasan yang terbaik. Akhirnya hilang sensitivitas pada wanita, yaitu kepekaan mereka ketika melihat kerusakan. Akhirnya apa? Ya memandang, melihat. Makanya akhirnya apa? Berbagai macam program aplikasi dibuat supaya wanita itu banyak memandang. Ya kan? Banyak memandang. Makanya Masya Allah ya, berbagai macam hal yang kita lihat hari ini itu diwakili dengan sesuatu yang sifatnya memandang. Dari memandang lahirlah pikiran. Dari memandang lahirlah narasi. Dari memandang lahirlah kesimpulan. Makanya Masya Allah, berbagai macam aplikasi terus diturunkan terus supaya kemudian wanita-wanita itu mereka tidak lagi memiliki kepekaan yang sensitif terhadap sebuah kerusakan. Akhirnya apa? Perkara kerusakan dianggap biasa. Kalau wanita sudah menganggap ini biasa, maka yang terjadi bukan hanya pada dia keburukan yang ditimbulkan, tapi pada anak-anak yang dia miliki pun akan memandang setiap kerusakan itu biasa. Kenapa? Karena madrasah pertama yang dia miliki dan suara pertama yang dia dengar ketika dia hidup yaitu adalah ibunya mengatakan tidak apa-apa. Madrasahnya sudah mengatakan tidak apa-apa, anak akan membiu, oh itu tidak apa-apa, biasa. Karena ibunya mengatakan ini tidak apa-apa, nak. Dan kalau sensitivitas terhadap kerusakan itu sudah dianggap biasa, ketika sensitivitas ini hilang kepekaannya, maka akhirnya menjadikan kerusakan akan terus tumbuh, kerusakan akan bermutasi, kerusakan akan kemudian mengembang menjadi lebih besar, di mana tidak ada resistensi dari orang yang mengingkari kerusakan itu. Ketika para wanita yang melahirkan anak-anak dalam kehidupan bermasyarakat, mereka tidak memiliki konsep kerusakan dan tidak memiliki sensitivitas terhadap kerusakan itu. Akhirnya rusak. Masya Allah ya. Dan itu dimulai dari memandang. Dari memandang. Wanita dipaksa untuk memandang. Ya. Bagaimana kemudian di treatment setiap entertain itu wanitanya supaya banyak memandang. Laki-laki dipoles apa yang disenangi dari perempuan itu kayak gimana. Terus dipaksa untuk memandang. Ketika sudah memandang, maka dia kemudian akan mengambil narasi, mengambil kesimpulan. Dan terjadilah berbagai macam hal-hal yang buruk. Dimulai dari hilangnya kepekaan, dan hilangnya kepekaan itu terlalu banyak memandang. Akhirnya yang jadi kesalahan, lambat laun akhirnya menjadi sebuah kebenaran. Makanya kita teringat salah satu perkataan ya, saya tidak tahu perkataan ini dari mana sumbernya, aslinya, tapi ada sebuah perkataan yang menjadi renungan. Tanamkanlah kebatilan terus menerus, lama-lama kebatilan itu akan dianggap menjadi kebenaran. Ya, contohnya kita lihat ya, ada orang tiap hari disajikan tontonan homo, kita disuruh memaklumi orang dengan tingkat penyelewengan dia kepada orientasi seksual, dibentuk dalam bentuk yang lucu, dibentuk dalam masalah sensitif yang menguras keperasaan kita. Akhirnya apa? Kita memaklumi, dah nggak apa-apa. Dan itu semuanya dimulai dari satu pandangan.
Itu kata Syekh Adil, penulis dalam buku ini. Kemudian yang kedua, langkah yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin untuk melemahkan sendi-sendi kekuatan Islam terhadap bagaimana proses mereka kepada kaum wanitanya. Yang kedua, memanipulasi agama, yaitu menyamarkan seolah kebebasan yang mereka maksudkan adalah kebebasan yang diperbolehkan oleh agama. Jadi akhirnya ketika wanita diberikan sebuah narasi, freedom, kebebasan, kalian tuh harusnya bebas, ya, dengan berbagai macam tagline yang menarik. Ya, ada tagline ini, tagline itu, yang sifatnya adalah mengkerdilkan arti syariat yang mengatur dan memaintenance kepada wanita. Lalu dibuat tagline yang mana tagline itu mudah untuk difahami. Lalu kemudian para wanitanya merasa bahwasanya kebebasan itu adalah sesuatu yang dibenarkan oleh syariat. Nah, itulah yang disebut dengan syubhat, pemikiran-pemikiran yang tampaknya membawa angin surga, tetapi justru pada narasi-narasi itu justru akan merusakkan kehidupan wanita tersebut. Bukankah begitu? Bukankah penjual narkoba ketika menjual narkobanya akan mengatakan bahwasanya tidak apa-apa pakai narkoba, nanti sehat, yang penting tahu takaran? Mungkin begitu. Ya. Kenapa kemudian mereka semacam itu? Karena mereka menawarkan angin surga supaya orang tidak menjauh dari apa yang mereka tawarkan. Sama. Orang yang benci kepada Islam, ketika ingin merusak Islam, mereka akan sampaikan kepada para wanita-wanita yang mengaku dirinya muslimah. Ditawarkan berbagai macam narasi-narasi yang ada di dalam pikiran mereka. Maka kemudian dijadikan bagaimana para wanitanya akhirnya menganggap dan melegalkan kebebasan yang mereka inginkan. Dan menganggap kebebasan itu merupakan bagian dari syariat. Terutama ketika disuarakan, lalu diatasnamakan dengan agama, dengan pemahaman-pemahaman yang sudah diselewengkan dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Dan hari ini kan begitu kan. Kita sadar atau tidak, berbagai macam isu kejadian, kalau berkaitan tentang syariat itu digoreng dari berbagai macam perspektif. Supaya para wanitanya memahami Islam tidak sebagaimana yang difahami oleh Rasulullah. Dan itu adalah menjadi kekhawatiran kita. Saya pernah bertanya kepada seorang ustadz. Ustadz, kenapa ya hadis Nabi memberitahukan bahwasanya seorang bapak dan ibu, kalau mereka mampu menjaga putri-putrinya betul-betul salihah sampai dewasa, maka dijanjikan akan menjadi hijab antara dirinya dengan neraka. Ustadz ini menjawab, karena mendidik anak perempuan itu, Ustadz, lebih berat daripada mendidik anak laki-laki. Ketika sudah bertumbuh kembang, ketika mereka sudah mulai dewasa, itu berat. Kalau mendidik anak laki-laki itu biasanya beratnya ketika kecil, karena aktivitas mereka, hiperaktifnya mereka, yang menjadikan mereka akhirnya agak berat ketika waktu kecil kan, dengan aktivitas yang luar biasa. Tapi ketika beranjak dewasa, beratnya mendidik anak laki-laki tidak seberat mendidik anak perempuan. Dulu sudah lama saya mendapatkan jawaban ini. Tapi akhirnya betul, memang mendidik anak perempuan ketika kita menjumpai memang lebih berat. Dengan perasaan mereka yang sensitif, dominan perasaannya, sehingga ketika menerjemahkan apa yang disampaikan oleh mungkin bapaknya, mungkin ayahnya, mungkin abinya, maka dia merespon apa yang disampaikan orang tuanya dengan perasaannya, dengan apa yang dia kemudian miliki kesimpulannya. Disitulah kita akhirnya paham betapa Islam itu Masya Allah betul-betul tahu apa yang terjadi dalam kehidupan manusia, dan tidak ada agama yang paling tahu detail tentang apa yang terjadi pada kehidupan manusia kecuali adalah Islam yang turun dari sisinya Allah. Yang ketiga, yaitu berargumen dengan pendapat-pendapat yang aneh. Jadi jadilah kemudian orang-orang yang nanti akan muncul yang mengaku dirinya muslimah nanti akan melemparkan argumen dan pendapat-pendapat yang aneh supaya menjadi riuh manusia dan supaya nanti terbagi pro dan kontra. Sehingga kemudian ketika terjadi pro dan kontra, akhirnya riuh. Tentunya menguras tenaga, menghabiskan waktu kan. Dan itu kita jumpai kan, hari ini apa yang ditulis oleh beliau itu memang betul adanya.
kita menjumpai banyak wanita-wanita yang akhirnya muncul tanpa kita ketahui dari mana dia belajar, bagaimana dia mengambil referensi, akhirnya mengeluarkan pendapat-pendapat yang aneh. Pendapat-pendapat itu yang kemudian, Masya Allah, pendapat-pendapat itu yang membuat gaduh dan membuat riuh dan keramaian di antara masyarakat. Dan itulah yang terjadi. Hari ini, standar untuk menjadi orang yang terkenal itu tidak ada standarnya. Menjadi orang yang dikenal publik tidak ada standarnya. Bahkan kalau pengen cepat dikenal, keluarkanlah kebiasaan, sifat yang jelek, maka kemudian akan dikenal cepat. Kalau dalam bahasa kata Arab, bul ala zamzam fatu'raf, kencinglah di atas zamzam, kamu akan cepat dikenal. Artinya maknanya itu adalah orang kalau berbuat aneh itu cepat dikenal. Banyak akhirnya orang yang memahami tentang ini. Karena di satu sisi sudah dihilangkan sifat malu, kemudian para wanita yang ingin untuk dikenal oleh publik, dikenal oleh banyak orang, dengan berbagai macam iming-iming yang nanti dia dapatkan, akhirnya banyak kontroversi yang kemudian dilakukan. Dan akhirnya ketika kontroversi itu sering terjadi, maka kemudian membuat ribut. Dan yang menjadi korbannya adalah orang-orang yang lemah referensinya dan lemah keimanannya. Mereka akan mendemarkan, akan membenarkan pendapat-pendapat yang aneh. Makanya orang hari ini ya Masya Allah ya, banyak perempuan yang semoga Allah merahmati kita dan wanita-wanita yang hari ini semacam ini. Banyak perempuan-perempuan yang mereka itu walaupun tindakannya sudah tidak masuk akal, tindakannya sudah tidak sesuai dengan etika, kenapa masih banyak yang mengikuti? Ya karena pemikiran yang aneh itu tetap ada yang mengikuti. Makanya ada kata-kata hikmah dalam bahasa Arab, kullu sakit lakit. Barang yang jatuh itu tetap ada yang mungut. Kadang-kadang kan kita berpikir, kenapa ya ada orang semacam ini tindakannya sudah tidak masuk akal, perkataannya kasar, seringnya begini. Tapi masih banyak yang kemudian ngikutin dia. Kullu sakit lakit. Setiap barang yang jatuh itu tetap ada yang mungut. Setiap barang yang jatuh itu pasti ada yang mungut. Makanya inilah yang kemudian menjadikan akhirnya setiap orang ketika para wanitanya ditarik dari fitrahnya, dikebiri rasa malunya, kemudian dihilangkan fitrahnya sebagai seorang wanita muslimah, maka yang terjadi adalah bagaimana wanita itu ada yang dipilih untuk kemudian menyuarakan pendapat-pendapat yang aneh dan nyeleneh. Dan itu kemudian akan menjadi kontraproduktif. Kemudian yang keempat, yaitu konsisten membuat satu film, membuat satu sinetron, supaya dengan tema-tema wanita, dengan penumpang gelapnya adalah mereka. Supaya dengan film, sinetron itu, akhirnya setiap pemikiran itu bisa diselewengkan sesuai dengan yang diinginkan oleh pembuat film itu. Karena orang kalau membuat film, yang dia inginkan tidak hanya uang pastinya. Karena orang yang membuat film itu kan pasti punya visi misi hidup. Orang yang membuat film itu pasti punya narasi dalam kehidupan mereka. Itu kan pasti. Makanya dibuatlah film. Yang mana film itu atau sinetron itu bukan hanya untuk mendatangkan uang, mendatangkan materi, tapi bagaimana film-film dan sinetron itu bisa menghantarkan, bisa menjadi bridging, bisa menjadi jembatan untuk menghantarkan pikiran mereka kepada orang yang melihat film itu. Dan hari ini Masya Allah, prosentase film yang betul-betul membawa narasi kebenaran itu jauh lebih sedikit daripada yang mereka itu, daripada kemudian yang membawa sebuah narasi yang tidak jelas. Dan selalu ada penumpang gelap dalam hal semacam ini. Dan itu betul-betul sebagaimana yang tadi saya sampaikan di awal. Ada tontonan yang kemudian selalu dikenalkan. Karena dari tontonan itulah lahirlah sebuah narasi. Dari tontonan lahirlah sebuah kesimpulan dalam kehidupan. Makanya para wanitanya dimanjakan dengan tontonan-tontonan terus supaya lahir narasi-narasi yang diinginkan oleh mereka. Walaupun mereka tidak pernah bertemu secara fisik, secara online dari dekat, tapi dari film itu akhirnya menjadi message-nya itu terdelivery, ya. Message itu kemudian tersampaikan kepada yang lihat. Yang lihat mungkin hanya melihat ini entertain kok. Enggak bisa hanya entertain. Kemudian yang terjadi adalah narasi kemudian terjadi, terbentuk, pemikiran jadi terbentuk. Ya, ternyata begini itu enggak apa-apa kok. Kalau begini itu enggak apa-apa. Jadi kita tentunya tidak boleh naif bahwasanya tontonan itu hanya sekedar entertain. Tidak bisa kayak gitu. Karena yang membuat tontonan itu tentunya mereka pasti punya misi. Mereka pasti punya pikiran. Selain dia mengharapkan keuntungan.
Dan itu terkadang yang banyak kemudian kita tidak sadari. Ya. Maka kemudian yang kelima, menanamkan atau mengklaim bahwasanya apa yang dilakukan oleh orang-orang yang benci sama Islam ketika mencabut para wanita-wanita Islam dalam pilar peradaban itu, mereka selalu pandai mengatakan kami itu membantu para wanitanya, padahal mereka bermaksud merusak. Ya, mereka kalau dikatakan jangan merusak, mereka mengatakan sesungguhnya kami memperbaiki wanita mereka. Padahal tidak, mereka sebenarnya ingin merusak kehidupan wanita ketika wanita itu dicabut secara paksa dari fitrahnya kehidupan mereka. Kemudian yang keenam, ya supaya kemudian akhirnya para wanita itu ragu terhadap hijab yang mereka kenakan. Diperlihatkanlah contoh bagaimana ada orang yang berhijab, tapi akhirnya memperlihatkan contoh yang tidak baik, yang digoreng hijabnya. Ya, ada orang ketika dia sudah terdakwa, yang asalnya tidak pernah pakai hijab, tiba-tiba pakai hijab ketika terpidana. Padahal selama dia melakukan kejahatannya tidak pernah pakai hijab. Ya kalau alasan dia memakai hijab pada saat itu karena dia pengen bertobat, insya Allah semoga diterima tobatnya. Sebagaimana kita juga pengen diterima tobat kita dan kesalahan kita. Tapi kadang-kadang semacam itu untuk mencitrakan, oh ternyata hijab itu untuk menjadi tempat pelarian. Menutup dari kejahatan yang mereka lakukan. Dibuat bagaimana pandangan kita membuat citra yang buruk terhadap mereka yang memakai dan menutupi pakaian mereka dengan hijab mereka. Nah inilah yang kemudian terjadi. Ketika kita paham apa yang disampaikan oleh penulis buku di dalam mukadimah ini, bahwasanya Masya Allah ya, para wanitanya itu sudah dikepung dari tontonan, dari ini, dan akhirnya meninggalkan fitrahnya dia sebagai pilar peradaban, sebagai sumber kebahagiaan dalam kehidupan orang di sekitar. Maka kemudian yang terjadi adalah kita harus kembali ke basic. Oh berarti kaum wanitanya itu harus diisi. Ya, diisi itu apa? Karena faqidu syai' la yuti. Karena yang tak terisi tak mampu mengisi. Tapi yang mengisi, yang terisi akan mampu mengisi. Makanya kemudian akhirnya lahirlah buku-buku yang ditulis oleh para ulama. Karena saking sayangnya para ulama kepada kaum wanita, dibuatlah karya-karya yang mereka buat untuk menjadikan wanita itu berada pada tracknya yang benar. Karena track yang benar itu, Masya Allah, wanita kalau sudah berada pada track yang benar itu, luar biasa. Maaf ya, Bapak dan maaf ya Ibu-Ibu. Wanita itu banyak ngelahirin aja itu sudah menakutkan. Ah, mosok Ustaz. Loh iya. Mana contohnya? Loh, mari kita lihat di Israel. Israel itu khawatir terhadap Palestina itu bukan hanya senjata-senjatanya Hamas. Tapi yang mereka khawatirkan pula itu apa? Demografi masyarakat Palestina. Wanita Palestina itu yang subur. Wanita Palestina itu subur sekali untuk melahirkan keturunan. Ketika Israel itu tahu bahwasanya wanita itu demografinya besar, maka mereka khawatir terhadap demografi itu. Gimana tidak? Ibarat kata dibom di satu rumah orang Palestina, meninggal 2, bersamaan pada detik yang sama lahir 3-4 orang yang siap menggantikan yang meninggal dunia. Saya ketika membaca sebuah tulisan tentang itu, karena Israel pernah khawatir terhadap demografi masyarakat Palestina yang semakin membengkak dan besar, saya kemudian membayangkan, Masya Allah ya, perempuan itu baru melahirkan saja, itu sudah menakutkan. Perempuan itu kalau punya konsep ingin punya anak banyak, itu sudah mengkhawatirkan. Saya bayangkan bagaimana kalau perempuan itu bukan hanya melahirkan, dia mendidik, dia mengarahkan, dia kemudian ngikutin petunjuk. Dan itu semuanya Allah jadikan karena wanita itu dijadikan pilar peradaban. Banyak wanita yang tidak menyadari ketika mereka dijadikan pilar peradaban, sumber kebahagiaan orang di sekitar. Banyak wanita akhirnya mereka mendiskon besar-besaran dirinya dan tidak lagi menjadi pilar peradaban. Ujungnya apa? Jadi objek, dinilai fisiknya. Dan banyak wanita itu senang dinilai fisiknya. Padahal mereka tidak sadar bahwasanya mereka kayak label harga yang disematkan kepada diri mereka ketika mereka dinilai fisiknya. Makanya para wanita sekarang berlomba-lomba bagaimana membesarkan dan bagaimana memuluskan fisik-fisik mereka. Karena mereka tidak mau menjadi pilar peradaban, hanya menjadi objek. Yang mana ketika objek itu sudah mulai didatangin oleh umur dan seleksi alam, dia akan tersingkir karena digantikan dengan yang baru. Kalau Islam enggak. Kalau wanita sudah betul-betul menjadi pilar peradaban dan dia ngerti kewajibannya, sampai tua pun dia akan mendapatkan respek. Dia akan mendapatkan penghormatan. Bahkan ketika dia sudah tua pun, dia menjadi seorang wanita yang dihargai anak-anaknya. Diberikan cinta penuh oleh kemudian keturunannya. Suaminya akan memberikan ridho. Orang tuanya sebelum meninggal akan memberikan kecintaan kepada putrinya.
Dan itu tidak didapatkan dengan mudah. Lah ini loh yang menjadikan kita paham gitu loh. Kenapa kita harus mengkaji muslimah dalam dekapan sunnah ini? Kita membahas wanita dalam muslimah dalam dekapan sunnah ini karena kita ingin supaya para wanitanya tersambung referensi hidup mereka kembali. Wanita itu tahu, oh hadisnya ini loh tentang wanita itu ini, hadis tentang ayat wanita itu, hadis tentang wanita itu ini. Dan kita selalu harus memiliki satu sikap yang sama. Prasangka kita terhadap syariat itu satu, bahwasanya syariat itu untuk memuliakan para wanitanya. Kalau ada yang masih merasa bahwasanya syariat itu untuk merendahkan wanita, ya maaf, jangan belajar ini dulu. Karena khawatirnya nanti, loh kok syariat begini, kok syariat begitu. Syariat itu datang dari Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Kalau kita betul-betul mengagumi ciptaan Allah yang sangat indah, harusnya juga kita mengagumi bahwasanya syariat Allah juga indah, seiring dengan keindahan alam yang Allah ciptakan ini, yang tidak terbantahkan oleh kita. Kadang-kadang ya, ironis ya, kita mendapati orang mengagumi alam semesta dengan keindahannya dan mempesona pemandangannya, Masya Allah. Tapi di sisi yang lainnya, dia tidak menganggap indah syariatnya. Padahal yang membuat alam itu Allah, yang kemudian menciptakan syariat juga Allah. Dan syariat yang Allah turunkan kepada kaum wanitanya, itu betul-betul syariat yang betul-betul indah. Mengarahkan kepada wanita, supaya wanita betul-betul terbaik. Kalau dia menjadi anak yang menjadi sutrah orang tuanya dari neraka. Kalau dia menjadi istri, suaminya itu paling bahagia. Senyum saja sedikit, sudah memberikan motivasi dan kekuatan untuk suaminya. Kalau dia menjadi ibu, anak-anaknya itu kemudian betul-betul akan bertumbuh kembang dengan luar biasa dan menjadi pahlawan Islam dan menjadi ilil muttaqina imama ketika dia mendapati ibunya itu qurrata a'yun. Coba bayangkan, sedahsyat itu. Ya. Jadi kemudian impact yang ditimbulkan kalau wanita itu ngikutin syariat itu luar biasa. Masyarakat kemudian akan berkualitas, bangsa itu juga akan berkualitas. Ketika kemudian para wanita-wanita mereka itu betul-betul ngikutin syariat. Jadi tidak ada syariat itu merendahkan itu. Kalau syariat sudah merendahkan, terus siapa yang nggak merendahkan? Perkataan manusia. Maaf ya, dia sama orang tuanya kadang-kadang belum tentu dia bisa memberikan yang terbaik. Dia kemudian kepada anaknya kadang-kadang bisa belum memenuhi haknya. Kok ada banyak wanita yang suka ngomong, ini syariat kepada wanita tidak adil. Loh, terus yang adil siapa? Ibu, kamu yang adil. Kamu saja kadang-kadang tidak adil sama orang tuamu. Kadang-kadang kamu tidak adil sama suamimu. Kadang-kadang kamu tidak adil sama anakmu. Tapi dengan begitu sombongnya kita bisa mengatakan ini syariatnya tidak cocok sama wanita. Ini sangat-sangat subjektif ini. Makanya inilah yang kemudian menjadikan kita ngerti, kita paham. Jadi kenapa kemudian harus kita bahas kitab ini, Ustaz? Kitab ini akan menjelaskan tentang 100 hadis tentang kaum wanita. Supaya para wanita itu tidak boleh terputus referensinya. Tidak boleh terputus referensi mereka. Mereka tidak boleh terputus referensi mereka tentang wanita itu tidak boleh terputus referensinya. Wanita itu ketika dimuliakan, dijadikan pilar peradaban, sumber kebahagiaan di dalam kehidupan, berarti wanita itu harus tersambung referensi-referensinya itu. Terputus referensi wanita dari referensi yang Allah turunkan untuk mereka, gimana wanita itu akan berjalan pada track yang benar? Wanita itu simpel, berjalanlah sesuai dengan track yang Allah berikan. Balasannya yang datang dari Allah itu luar biasa. Berjalan pada track itu gimana? Berjalan pada track itu tuh gimana? Simple. Ikutin syariatnya. Bersihkan pandangan kita terhadap syariat. Allah itu pengen kita mulia. Itulah syariat. Saya ambilkan sebuah contoh yang simpel dan sederhana menutup kajian perdana hari ini. Ketika Islam melarang wanita itu pacaran, tidak boleh disentuh, tidak boleh kemudian diajak berduaan. Tentunya syariat ini bukan untuk mengekang perempuan, tidak. Untuk menjaga dari berbagai macam keburukan yang ditimbulkan. Ketika syariat ini sudah banyak orang mengerjakan, lahirlah orang-orang kayak semacam pahlawan kesiangan. Oh, udah apa-apa kok pacaran. Gimana kita akan kenal suami kita kalau kita tidak pacaran? Suaranya kemana-mana dia menentang itu. Tapi orang yang muncul layaknya pahlawan kesiangan ini tidak pernah mampu berkata-kata.
ketika pacaran itu menimbulkan produk-produk luar biasa di luar batas kemanusiaan. Ada laki-laki menyuruh pacarnya untuk menggugurkan kandungan. Sampai akhirnya perempuannya stres pun bunuh diri. Berapa banyak wanita yang jebur di jembatan mati bunuh diri. Berapa banyak perempuan membunuh laki-lakinya dan laki-laki itu membunuh perempuannya gara-gara stres setelah mereka melakukan hubungan-hubungan yang diharamkan oleh Allah. Ketika semua itu menghiasi berita timeline kita setiap harinya, orang yang lantang ketika mengatakan, gak apa-apa pacaran itu merupakan kebebasan ekspresi. Dihadapkan sama kasus yang tiap hari muncul, terdiam. Syariat, tetap dia mengatakan, haram. Karena pandangannya Allah itu jauh lebih ke depan dari pandangan kita manusia. Pandangan manusia mungkin 1, 2, 3 hari, 1, 2, 3 meter. Pandangan Allah itu tidak ada batasnya. Dan itu yang mengatakan kepada kita, Masya Allah, itulah hal yang luar biasa. Inilah yang menjadikan kita membahas muslimah dalam dekat.